Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan, memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah hingga saat ini masih memberikan kita kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk kita lebih beribadah lagi, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga para tabi'in. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kedekatan hati kita, kedekatan diri kita kepada Allah, insya Allah permasalahan yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, insya Allah akan terasa ringan dan mungkin akan terasa mudah kita lalui karena sesungguhnya Allah berada dalam urusan kita, jadi Allah lah yang akan menyelesaikan urusan yang kita lalui. Beberapa telah kita jelaskan, antara lain dengan cara kita lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon kepada takdir atau ketetapan yang telah Allah berikan, dan juga kita ikuti dengan rasa sabar, rasa ikhlas, dan kita juga menambah ikhtiar kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan selanjutnya ini kita membahas bagaimana cara kita mengisi kehidupan kita ini dengan ibadah-ibadah yang tentunya sangat penting bagi kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Nah, ini sholat adalah merupakan ibadah wajib yang tentunya tidak dapat ditawar lagi. Jadi setiap orang yang mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sholat inilah merupakan ibadah yang wajib. Tidak ada tawar-menawar berapa jumlahnya, dia harus sholat seperti apa, karena sholat yang kita lakukan adalah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat 5 waktu yang seperti kita ketahui ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya itu merupakan tiang-tiang dari agama kita. Jadi jangan sampai sesulit apapun ketika kita sedang sibuk dengan urusan dunia, sesibuk apapun, maka sholat inilah yang wajib kita jaga. Jangan sampai dunia ini justru melalaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah sholat, terutama sholat wajib yaitu sholat 5 waktu. Karena dengan kita sibuk urusan dunia, maka nanti lambat laun kita akan melalaikan sholat itu. Jadi sebenarnya sholat itu adalah merupakan jalan atau sarana bagaimana kita bermuajah, bagaimana kita bercakap-cakap, bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam sholat itu juga terkandung doa-doa. Kita memohon kepada Allah, kita mohon pertolongan, kita memohon jalan yang lurus, kita memohon nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari api neraka. Jadi dalam sholat itulah kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan dalam setiap hari itu inilah yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi di sini Allah hafidzu 'alas sholawatil wusta. Jadi Allah memerintahkan bagaimana kita harus menjaga sholat kita jangan sampai itu lalai. Jadi memang inilah ibadah yang pertama yang harus kita jaga ketika kita berkonsekuensi, kita beriman, kita meyakini pada Allah dan Rasulnya. Jadi awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi
hal yang pertama yang dihisap, dihitung, dipertanyakan dari seorang hamba adalah bagaimana sholatnya. Jadi ketika sholat kita baik, maka insya Allah apa yang ada dalam diri kita juga ikut baik. Jadi, tapi lalu ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang itu sudah mengerjakan sholat dengan rajin, mengerjakan sholat dengan baik, tapi minta maaf, ada beberapa kelakuan yang dia miliki mungkin kurang baik atau mungkin ketika dipandang oleh orang lain itu sepertinya kok kurang pas. Nah itu dalam sholat itu juga memerlukan sebuah proses. Jadi insya Allah sholat itu sendiri merupakan sebuah bimbingan mental terhadap seseorang bagaimana dia bertanggung jawab terhadap sholat yang dia laksanakan. Jadi ketika seseorang dia sudah melakukan sholat, dia mempunyai tanggung jawab, dia harus menjaga kelakuannya, dia harus menjaga akhlaknya, baik itu akhlak dalam diri dia sendiri maupun akhlak terhadap orang lain. Jadi ketika ada seseorang yang sudah rajin salat tapi mungkin ada beberapa yang akhlaknya mungkin sekiranya kita lihat belum bagus, nah itu tidak perlu kita memberikan nilai yang negatif atau mungkin kita meragukan bagaimana sholatnya, karena kita berdoa saja, kita berharap sesungguhnya seseorang tersebut sedang melakukan proses untuk menuju seseorang yang lebih baik. Jadi memang tidak instan tiba-tiba seorang yang buruk tiba-tiba menjadi baik, karena sesungguhnya butuh proses dan perjuangan, dan Allah juga sangat menghargai perjuangan seseorang yang ingin menjadi lebih baik. Nah itulah sholat yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, berkomunikasi melalui salat. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada hukum-hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala, cerita-cerita Nabi, kemudian bagaimana Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, dan juga Allah memberikan ancaman bagi siapa yang mengingkari terhadap nikmat-nikmatnya. Disitulah dijelaskan bagaimana hukum-hukum Islam yang dilalui oleh seseorang ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi melalui Al-Quran mula inilah sebenarnya kita ketika membaca Al-Quran, kita sebenarnya juga sedang berzikir, kita sebenarnya juga sedang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tahu Al-Quran ini adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain sholat tadi juga Al-Quran, membaca Al-Quran tersebut juga merupakan sarana, merupakan jalan bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah bacaan yang dimana dengan membacanya saja Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilahnya kepada seorang yang membacanya. Baik itu dia membaca dengan cara yang mungkin kurang baik, dia sedang belajar, atau dia membaca sudah dengan bacaan yang baik atau yang lancar, itu Allah memberikan pahala yang sangat berlipat. Nah itulah pentingnya sholat, dan juga kita imbangi dengan membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran yang ada ini hanya sebuah cetakan buku yang mungkin hanya kita simpan di almari. Nah itulah sangat disayangkan, karena kita tahu bahwasanya Al-Quran ini juga merupakan sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Quran yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita memperbanyak zikir. Nah, kalimat zikir inilah yang kita jaga. Bagaimana kalimat zikir ini, kalimat-kalimat thayyibah ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahil azim, itulah banyak sekali bacaan-bacaan zikir. Itulah yang hakikatnya adalah mengingat kembali kepada kekuasaan Allah, mengingat kembali dengan keagungan yang Allah miliki. Jadi melalui zikir inilah kita mengakui bahwasanya semua keutamaan, semua keagungan dan kebaikan yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Allah dan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir, karena zikir itu secara bahasa dzakaro artinya mengingat. Jadi yang artinya mengingat ya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah zikir. Jadi kalimat-kalimat thayyibah ini yang mungkin biasanya kita baca setelah salat, baik itu salat wajib ataupun salat-salat sunnah kita jaga, kita perbanyak lisan kita ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah dengan zikir juga ini akan membantu kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati dan lisan kita ini bisa terjaga untuk selalu tertuju kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi zikir. Jadi ada sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian zikir, kemudian yang selanjutnya adalah
mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah ini tentu banyak sekali, ada puasa sunnah ada, kemudian sholat sunnah juga ada, mungkin dari sholat duha, sholat lail, ada sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat rawatib, nah, banyak sekali. Jadi dari ibadah-ibadah sunnah tadi yang akan melengkapi beberapa ibadah-ibadah kita yang wajib yang mungkin sekiranya kurang sempurna atau ada beberapa kekurangan. Jadi marilah dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita jaga sholat wajib kita dan kita tambah dengan sholat sunnah kita, maka insya Allah sholat sunnah itulah yang akan menyempurnakan sholat wajib kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap sesuatu yang sunnah itu tidak perlu atau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi bagaimana kita harus bisa tetap menjaganya, melaksanakannya, karena itu merupakan sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bonus pahala yang Allah berikan, bonus kesempatan yang Allah berikan, beberapa ibadah puasa mungkin ada juga puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah dan sebagainya. Jadi kita jaga, kita lengkapi ibadah yang wajib kita ini dengan ibadah-ibadah sunnah yang Allah berikan. Jadi sebagaimana yang Rasulullah contohkan juga, kita mengikuti bagaimana cara yang telah Rasulullah lakukan. Kemudian yang selanjutnya jamaah muslim dan muslimat, bagaimana kita ini jangan sampai tertipu dengan gemerlapnya atau kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, inilah yang mungkin sangat penting ya. Tadi kalau mungkin menjaga salat, kemudian Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian kita berzikir, melakukan ibadah sunnah, insya Allah kita dengan hati yang kuat, dengan tekad yang bulat, dan dengan kesempatan yang Allah miliki, kita bismillah, kita berniat, insya Allah kita melaksanakannya, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap beristiqomah. Tapi kita juga tidak lupa pula bagaimana kita juga jangan sampai terlena atau mungkin terlalu mengejar dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Inilah yang sepertinya ya sulit ya. Jadi memang karena kita sekarang berada di dunia dengan nikmat-nikmat yang ada di hadapan mata, karena kalau pahala itu kan sesungguhnya sesuatu yang belum bisa kita lihat. Jadi memang kita yakin saja Allah memberikan pahala, insya Allah akan Allah berikan balasannya di hari kemudian kelak. Tapi kalau nikmat dunia ini kita melihat ada harta, kita melihat ada uang, itu kan sesuatu yang di depan mata. Tentunya ada nafsu dalam diri kita ini untuk selalu meraihnya, ada selalu ingin mendapatkannya, ingin selalu dapat lebih dan lebih, ingin tambah lagi. Nah, itulah yang mungkin lama-kelamaan akan merusak bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dunia ini hanyalah sebuah mataul hurur, yaitu kenikmatan yang menipu, yang semu atau yang fana. Jadi jangan sampai kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini tertipu dengan yang sementara ini. Jadi kalau diibaratkan ketika jari kita dicelupkan di lautan itu, air yang menempel di jari kita ini hanyalah nikmat dunia. Jadi, sedangkan air lautan yang luas yang sebanyak itu adalah nikmat di akhirat. Itu hanya sebuah perumpamaan tentunya Allah juga lebih mempunyai keutamaan-keutamaan yang akan Allah berikan ketika kita selalu menjaga kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan zikir inilah, dengan baca Al-Quran, dengan sholat wajib kita, dengan ibadah sunnah kita, ini insya Allah bisa membentengi diri kita dari nafsu yang kita ini mengejar dunia. Jadi ketika kita benar-benar istiqomah dengan ibadah yang kita lakukan, maka insya Allah dunia ini dan seisinya ini, nikmat-nikmat yang menipu ini, insya Allah kita bisa membatasi. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang harus kita dapatkan, jadi kita tidak perlu merasa tamak, tidak perlu merasa rakus, jadi ingin menguasai semuanya, ingin mendapatkan ABC, semuanya ingin kita dapatkan, semuanya ingin kita miliki. Jadi bagaimana kita jadikan dunia ini adalah sarana untuk menggapai kehidupan di akhirat yang lebih baik. Sebagaimana contoh ketika sodakoh diberikan perumpamaan akan menghasilkan sebuah pahala yang besar, bagaimana kita bekerja dengan harta yang kita miliki ini, kita sodakohkan. Nah, inilah contoh bagaimana dunia ini kita jadikan sebagai sarana, kita jadikan sebagai jembatan untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Jangan sampai terbalik, justru dunia inilah yang akan menjadi tujuan hidup kita, lalu kemudian kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan akhirat. Nah, inilah yang naudzubillah, kita berdoa jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang lalai tersebut. Jadi bagaimana
memang dunia ini dengan tipu dayanya, setan yang dengan janjinya itu yang akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, samping. Nah itulah memang merupakan janji setan. Tentunya kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah-ibadah kita ini bisa menjadikan benteng kita untuk lebih hati-hati terhadap tipuan yang ada di dunia ini. Jadi insya Allah dengan istiqomah yang kita miliki, kita jaga ibadah-ibadah wajib kita, terutama salat inilah yang benar-benar menjadi wanti-wanti kami bagaimana sholat itu jangan sampai tertinggal sesibuk apapun kita dengan alasan apapun jangan sampai meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu itu sudah tidak dapat ditawar, sudah harga mati kalau menurut kami. Jadi memang itulah hidup mati, sholat 5 waktu adalah sesuatu yang harus kita pegang dan wajib kita laksanakan. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Beberapa amalan yang mungkin sepertinya ya mudah lah, tidak sulit bagi kita, tapi bagaimana kita bisa membiasakan dalam diri kita. Jadi sholat kita jaga, kita tambah dengan membaca Al-Quran, kemudian zikir, karena sesungguhnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir itulah yang akan menenteramkan hati kita. Ketika hati tentram, maka insya Allah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah-ibadah sunnah, kemudian tidak lupa pula kita jauhi nikmat-nikmat dunia yang bisa melalaikan kita dari akhiratnya. Inilah beberapa yang dapat kami sampaikan yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat. Kita juga berdoa semoga Allah selalu membentengi diri kita dari godaan-godaan setan yang menjerumuskan kita dengan nikmat dunia yang semu ini. Jadi kita berdoa semoga kita tetap istiqomah dengan ibadah yang kita laksanakan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.